Hai, hari ini kita akan belajar cara membuat grafik dengan memanfaatkan plot dan stem. Untuk sinyal dan sistem, plot seringkali dipakai untuk menggambarkan grafik yang kontinu, sedangkan stem seringkali dipakai untuk menggambarkan fungsi atau sinyal yang diskrit. Nah, untuk video kali ini, berikut adalah sumber-sumber yang saya pakai untuk mengembangkan video ini. Untuk menggambarkan grafik atau suatu fungsi, di sini saya memakai Matplotlib library. Saya memakai library Matplot. Nah, tentu saja terdapat banyak library yang lain sebagai alternatif yang dapat digunakan untuk menggambarkan grafik. Tapi menurut saya Matplotlib cukup mudah untuk dipakai. Nah, di sini saya tambahkan kode karena kita membutuhkan Matplotlib. Jadi pertama-tama kita mengimport library-nya. Ya, di sini. Bisa juga kalau mau diberi keterangan. Seperti ini, lalu dijalankan. Ya, karena kita ingin membuat grafik atau menggambarkan suatu fungsi, tentu saja kita pertama-tama butuh datanya. Kode, code cell, memasukkan data dulu. Ya, di sini saya beri nama general saja. Masukkan data sembarang saja. Misalnya seperti ini. Ya. Kemudian untuk X-nya, sekarang Y-nya. Ya, misalnya seperti ini. Nah, untuk menggambarkan grafik, yang paling mudah adalah menggunakan plot, plt, plt dot, kemudian kita melihat semua fungsi yang tersedia di Matplotlib, kita pakai plot. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana cara memakai fungsi ini. Paling mudah adalah memplot X1 dan Y1. Nah, untuk melihat grafiknya, kita bisa pakai plt plot atau juga bisa plt show. Seperti ini. Kalau ini dijalankan, dia akan menggambarkan grafiknya. Di sini kita lihat 2,2 ada di sini, 3,3, 6,4, 7,7, kemudian 9,8, ya, 11,9, seperti itu. Nah, plot ini bisa dipercantik sesuai dengan apa yang Anda mau. Misalnya, saya di sini pakai plt. Data yang sama. Kemudian saya ingin mengkontrol warnanya. Seperti ini, merah. Lalu saya ingin membuat lambang pada data-datanya. Misalnya seperti ini, atau juga mengkontrol ukuran garisnya. Bisa juga ukuran markernya, lambangnya. Misalnya seperti ini. Kita coba plt plot. Semoga berhasil, kita jalankan. Ya, sekarang kita punya grafik yang merah, ada lambang untuk datanya, kemudian
juga ada ukurannya dan ukuran marker maupun garisnya bisa diatur di sini. Nah, sekarang kita ingin mencoba menggambarkan dua buah grafik dalam satu gambar. Misalnya di sini saya punya X1 sama dengan yang simpel aja. Misalnya seperti ini. Ya, mungkin saya beri nama beda saja. Misalnya ini saya asal saja masukkan angkanya. Misalnya seperti ini, kemudian kita punya data yang lain. Misalnya seperti ini. Nah, sekarang kita ingin menggambar grafiknya. Langsung di sini saja ya. plt.plot X1, karena ini X2, Y2. Karena nanti ini dua grafik, saya ingin memberi label. Kemudian misalnya saya ingin warna ini jadi merah. Nah, bisa juga dikontrol jenis garisnya. Saya kontrol saja line style. Garis putus-putus. Misalnya seperti ini. Kemudian biru. Nah, ini kalau kita plt plot akan tampak seperti ini. Jadi ini grafik 1 sampai 9, terus ini grafik pertama yang Y2, ini yang Y3. Nah, supaya tidak membingungkan, kita bisa tambahkan label. Kita pakai show saja. Karena lebih kompleks ya di sini ya. Ya, seperti ini. Kemudian bisa juga kita tambahkan judul. Grafik pertamaku. Seperti ini. Kemudian kita bisa beri keterangan legend. Kita coba, semoga berhasil. Nah, sudah dapat. Jadi ini legendnya, garis 1, garis 2. Ini judulnya, tentu saja kata-katanya bisa disesuaikan kebutuhan. Kemudian ini adalah label untuk sumbu X maupun sumbu Y. Nah, plot ini ada cara lain untuk menggambarkannya. Misalnya, saya pakai kode baru saja.
Jadi kita tidak pakai cara ini, sekarang saya ingin pakai cara penulisan begini. Saya beri Y2 saja ya. Y2, kemudian bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi ini misalnya nih warnanya hijau, green, terus diberi markernya lingkaran, kemudian jenis garisnya garis lurus, atau mungkin kita kali ini mau pakai garis yang putus-putus seperti ini. Kemudian tetap bisa misalnya disesuaikan line width-nya dan lain-lainnya. Bisa juga ditulis model seperti ini. Kita coba. Nah, ini hijau, grafik yang sama tapi hijau. Kemudian ini markernya, kemudian ya garis putus-putusnya. Bisa juga seperti itu. Cara penulisan berbeda untuk plot. Saya ulang sedikit, jadi ini adalah untuk menggambarkan suatu grafik dengan menghubungkan titik-titiknya dengan sebuah garis. Nah, kenapa biasanya ini sering dipakai untuk menggambarkan sinyal kontinu? Karena garis ini melambangkan bahwa nilai-nilai di antara di sini, misalnya 6,5, 7 itu bernilai ya persis ada di garis ini. Kalau pakai garis putus-putus memang biasanya punya arti yang berbeda. Seperti ini. Nah, sekarang kita menuju ke stem. Stem ini sering dipakai untuk menggambarkan suatu fungsi diskrit. Ya, suatu fungsi diskrit karena dia tidak punya nilai di antara titik-titik yang tidak terdefinisi ini. Kita tambahkan kode, mungkin kita bisa pakai data yang sama saja. Data ini tadi namanya X2, Y2 ya. Sekarang kita pakai stem, plt.stem. Pakai yang simpel aja, X2, Y2. Nah, untuk stem ini, di sini ada keterangannya. Nah, saya anjurkan yang bagian use line collection ini ditulis true saja dulu. Ya, tentu saja bisa disesuaikan kebutuhan. True. Ya. Nah, untuk melihat grafiknya, PLT kita pakai show saja. Nah, ini adalah hasil yang dihasilkan, jadi kita dapat titik-titiknya. Ya, nilai titiknya kebetulan memang sama yang di atas, cuma memang ini menggambarkan sinyal diskrit biasanya karena di angka 1,5, 2,5 dia tidak terdefinisi. Demikian cara menggambarkan grafik dengan plot dan stem. Nah, sekarang saya ingin menambahkan sedikit pengetahuan apabila Anda tidak ingin menuliskan nilai X di sini satu persatu. Nah, untuk itu kita butuh namanya library baru, namanya NumPy. Import NumPy ya, SNP. Kemudian ya kita coba saja, tadi sudah X1, X2, jadi sekarang X3. Misalnya kita coba NP pakai arrange. Tapi nulisnya arrange. Ya, dari 1 sampai 11. Coba kita jalankan dan kita lihat nilainya ya. Nah, dia akan membuat suatu array dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-nya enggak ikut ya. Jadi sebuah urut gitu aja ya. Alternatif yang lain adalah pakai linspace. NP linspace ini lebih sering dipakai karena kita seringkali juga butuh lebih detail. Bisa dikontrol dengan lebih detail dari 2 sampai 20 dan kita ingin 10 buah angka. Kita lihat hasilnya. Jadi linspace ini membuat sebuah array
Ini angka dimulai dari 2, berakhir dengan 20, kemudian dia mengisi 10 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Linspace itu linear space, jadi dia membuat space di antara 2 sampai 20 dengan 10 angka, tapi space-nya ini linear. Nah, kegunaannya untuk apa? Misalkan di sini kita pakai X4, lalu kita punya Y4, lalu kita masukkan saja angka sebagai data. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, sudah kebanyakan. Ya, kita hapus. Ya, seperti ini. Kemudian kita ingin menggambarkan. Kemudian melihat hasilnya. Nah, di sini bisa dilihat kita bisa menggunakan linspace itu untuk yang menggambarkannya. Mungkin lebih baik saya tulis dengan marker supaya lebih jelas. Nah, 2,2, 4,4, benar ya. Terus 6,5, 6,5, 8,1, 10,2, seperti itu ya. Nah, kegunaannya terutama kalau kita ingin menggambarkan suatu fungsi yang lebih detail. Misalnya, kita ingin menggambarkan suatu fungsi sinus. X5 ya, kali ini X5, NP, linspace. Jadi saya ingin menggambarkan suatu fungsi dari 0,1, ya 0 yang sangat kecil lah, hingga 2, 1 periode sinus kan 2pi, jadi kita bisa pakai di sini NP, punyanya 6pi, pi. Kemudian jumlah data yang kita inginkan di antara itu, misalnya kita di sini ingin 41, misalnya, yang cukup banyaknya datanya supaya kelihatan seperti fungsi sinus. Kemudian, karena kita ingin menggambarkan fungsi sinus, Y5 ada sama dengan kita ambil dari 6pi juga sinus dari X5 ya, dari X5. Kemudian kita ingin menggambarkan sinus itu dengan stem kali ini. X5, Y5, kemudian dengan stem tadi sebaiknya use line connection-nya di true. Kemudian kita ingin melihat fungsinya. Kita coba jalankan. Nah, ini fungsi sinus. Nah, dengan seperti ini kita tidak usah menulis satu-satu X-nya nilainya persisnya berapa. Dan bisa dilihat di sini dia menghitung, oke, sinus yang 0,1 nilainya berapa, sinus yang berikutnya nilainya berapa. Ya. Jika Anda membutuhkan digambarkan dengan menggunakan plot, kita coba langsung di sini saja, berikutnya saja. Jadi X5 sama Y5 sudah, kita bikin PLT plot, X5, Y5, kemudian kita tampilkan. Nah, di sini kita dapatkan grafik sinus yang cukup mulus. Ya, cukup mulus. Kenapa saya menekankan cukup mulus? Misalnya di sini saya
X5-nya di sini kurang detail. Ya, saya kasih nama X6. Kemudian di sini enggak 41, cuma misalnya cuma 10 gitu ya, atau 11 gitu. Kemudian Y-nya sama. Y-nya sama. Pertama-tama kita lihat yang stem dulu saja. Kalau di maaf, nih. Maaf, X6 Y6. Maaf. Ya, di sini 6. Jadi Y-nya merupakan sinus dari X6. Nah, di sini cuma titik-titik tertentu saja, jadi dia datanya kurang detail, cuma ada 11 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau ini diplot, nah, tentu saja tidak bisa karena plot tidak punya use ini. Nah, kalau diplot dia akan menghasilkan grafik yang kurang mulus karena memang dia cuma punya 11 data. Nah, jadi kalau Anda ingin menggambarkan suatu fungsi yang kontinu, memang di komputer tidak bisa sepenuhnya kontinu, tapi pastikan memilih jumlah data yang cukup banyak sehingga tampak kontinu. Di sini kita pakai 41 sih cukup bagus, cuma memang kasus per kasus akan berbeda tergantung frekuensinya dan banyak hal. Jadi silahkan dicoba. Saya harapkan video kali ini bermanfaat untuk Anda menggambarkan suatu fungsi kontinu maupun diskrit menggunakan Python. Terima kasih. Sampai jumpa.